Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di Sekolah Minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang. Siap untuk memuji Tuhan hari ini? Siap untuk bersekolah minggu hari ini? Siapkan Alkitabnya ya adik-adik semuanya. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita akan menerima votum dan salam dari Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan Sarjana Teologi. Dan nanti kita akan angkat pujian kita, Selamat Pagi Tuhan. Salam adik-adik, puji Tuhan saat ini kita kembali beribadah. Mari kita akan habiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita habiskan ibadah kita. Ibadah kita jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Turun atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan ucapan syukur kita dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang. Walaupun ya Bapa kami ibadah hanya secara virtual saja, tapi kami yakin percaya kami mempunyai sukacita, damai sejahtera, dan kami selalu ingin membesarkan nama-Mu ya Bapa. Dan jika sekarang ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, tolong ya Bapak Kau yang tuntun, Kau yang pimpin ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti ya Bapak. Kami juga mengaku bahwa kami sering melakukan kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, entah itu dari pikiran kami, perkataan kami. Ampuni segala kesalahan dosa pelanggaran yang kami perbuat ya Bapak. Kami juga melepaskan pengampunan kepada siapa saja yang bersalah kepada kami. Ampunilah mereka ya Bapa seperti Engkau juga mengampuni kami ya Bapa. Inilah doa seruan kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya, hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan selalu mengasihi kita dalam suka, duka, susah, senang. Tuhan selalu bersama kita. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Oh, sukacitaku dan dalamnya hatiku.
adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang saatnya kita bom Natal. Bom Natal ini adalah video ayat hafalan yang adik-adik kirimkan. Nah, sekarang kita mau dengarkan dari adik-adik kita kelas kecil dulu ya. Nanti dilanjut adik-adik kita kelas tengah dan adik-adik kita kelas besar. Check it out! Dan Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, supaya aku akan melakukan dalam anak, supaya Bapa dipermuliakan. Dan apa juga yang kamu minta? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Dalam namaku akan melakukannya, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yohanes 14 ayat 13. ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yohanes pasal 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya dalam namaku, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yohanes pasal 14 ayat 13. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yohanes 14 ayat 13. Anak Yohanes 14 ayat 13.
apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama Anak. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Yohanes 14 ayat 13. Percobaan yang ada di dunia. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 14 ayat 13. 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa memuliakan di dalam Anak. Dan apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 14 ayat 13. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti teman kita Justin akan bawakan kita dalam doa firman, dan kita angkat pujian kita, berkat dari hikmat. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia
HIKMAT hikmat. Aku mau jadi bijak dan berhikmat di dalam Tuhan. BIJAK bijak, HIKMAT hikmat. Aku mau jadi bijak dan berhikmat di dalam Tuhan. Aku mau jadi bijak dan berhikmat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Arahkan mata, telinga, pikiran, dan hati kami, supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik, apa kabar? Tentunya luar biasa, bukan? Karena kita diberi kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa-masa pandemi saat ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita supaya tubuh kita tetap kuat. Dan yang terlebih penting adalah kita tetap bersukacita. Nah adik-adik, Yesus kita tuh luar biasa. Dia hebat ya. Dia punya kuasa. Masih ingat enggak cerita minggu yang lalu? Ayo, Yesus ngapain? Masih ingat? Ya, Yesus mengusir roh jahat dari orang yang ada di rumah ibadat. Di hari ini, Yesus mau ngapain ya? Adik-adik, duduk dengan manis, siapkan Alkitabnya, fokuskan pikirannya. Kita akan mendengar cerita pada hari ini. Sudah siap? Pasti dong. Adik-adik, setelah Yesus keluar dari rumah ibadah bersama Yakobus dan Yohanes, mereka lalu diundang oleh Simon Petrus untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Petrus dengan wajah yang sangat sedih dan cemas, dia membawa Yesus untuk menemui ibu mertuanya yang ternyata sedang sakit. Sakit apa ya? Ternyata ibu mertua Petrus sedang mengalami sakit demam dan sudah berobat, tetapi tidak juga sembuh. Kemudian Yesus mendekati ibu mertua Petrus dan menjamahnya, lalu memegang tangannya, maka lenyaplah demamnya. Ibu mertua Petrus yang merasa sudah sehat, lalu dengan sukacita dia bangun dari tempat tidurnya dan segera pergi ke dapur untuk memasak makanan bagi Yesus dan murid-muridnya dan melayani mereka dengan sukacita. Wah, Yesus sungguh hebat dan amat baik ya adik-adik. Lihatlah, dengan penuh kasih Yesus datang ke rumah Petrus dan segera menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus hanya memegang tangannya, lalu demamnya segera lenyap. Wow, Yesus sungguh hebat ya. Yesus begitu mengasihi semua orang. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, banyak orang datang mau bertemu Yesus dengan membawa orang sakit dan kerasukan setan. Mereka meminta Yesus untuk menyembuhkan mereka. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di muka pintu, dan tergeraklah hati Yesus untuk menyembuhkan mereka semua.
Bahkan anak-anak pun disembuhkan juga oleh Yesus. Dan seluruh penduduk kota merasa bersukacita melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Nah, adik-adik, bagaimana cerita kita pada hari ini? Luar biasa bukan? Yesus kita sungguh hebat. Dia sangat mengasihi kita dan Dia ingin selalu dekat dengan kita. Yesus ingin menghibur kita saat kita sedih, saat kita sakit. Yesus ingin selalu dekat dengan kita. Nah, adik-adik, kalau kita sakit, kita harus istirahat, minum obat, dan yang lebih penting kita berdoa kepada Tuhan kita supaya Dia menjamah kita dan menyembuhkan kita. Yesus kita luar biasa. Adik-adik, cerita kita pada hari ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Dengan perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kita baca sama-sama ya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Selamat menghafal ya adik-adik. Saatnya kita masuk kuis. Ya adik-adik, kalau mendengar cerita dari awal sampai akhir tadi, Kak Adi kira pasti semuanya bisa menjawab. Kuisnya seperti ini. Siapakah yang disembuhkan oleh Yesus di dalam cerita Alkitab tadi? Selamat menjawab. Terima kasih untuk Kak Adi yang sudah membawakan kita dalam cerita firman Tuhan. Dan untuk merespon cerita kita pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian kita, Yesus besertaku. Melintasi padang, hijau
ungkapan syukur, kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur berterima kasih Tuhan hari ini, hari yang sungguh mulia, hari yang Tuhan berkati bagi kehidupan kami anak-anak Tuhan, karena kami boleh datang bersekutu memuji muliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami ibadah sekolah hari Minggu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kehidupan kami. Dan saat ini kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu melalui cerita yang telah diungkapkan bagi kami. Biarlah berita firman Tuhan terus menguatkan anak-anak kami dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kami boleh bersyukur dan menaikkan syafaat kami. Terutama ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa negara kami saat ini dalam hari hidup dan kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara. Kami membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan yang menyertai, terutama para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, jajaran kabinet, bahkan pimpinan kepala daerah dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Tuhan yang memberkati mereka. Begitu juga ya Tuhan dalam setiap pergumulan bangsa ini, bahkan dalam dunia ini yang kami hadapi bersama-sama dalam pandemi COVID-19, kami tidak pernah akan berhenti untuk memohon pertolongan Tuhan supaya kami terus dikuatkan dan kami boleh melewati masa pandemi ini atas iman dan pengharapan yang tetap kuat di dalam Tuhan, terutama kesehatan dan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa kami dalam melewati berbagai bencana alam juga yang boleh terjadi. Tuhan terus menguatkan, Tuhan memberikan berkat-Mu, terutama bagi korban bencana alam yang telah terjadi di dalam bangsa negara kami saat ini. Mereka dalam keduka citaan Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, melalui pemerintah, melalui donatur atau siapa saja yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini juga dengan penuh ungkapan syukur dan pengharapan kami berdoa bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan di dalam muka bumi ini, yang terus dengan semangat penginjilan menyampaikan misi kabar baik dan keselamatan, termasuk di dalam di gereja Kalimantan dan Penggelis, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Tuhan terus pakai, Tuhan terus berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun boleh bertumbuh dalam memberitakan kebenaran. Oleh sebab itu ya Allah, kami juga berdoa di gereja Kalimantan Evangelis ikut ambil bagian dalam pelayanan dari tingkat majelis sinode, majelis riset, majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik para pendeta, pendetua, diakon, pemberita penginjil, guru agama, vikaris, bahkan guru-guru sekolah minggu yang dengan ketulusan hati mereka memberikan diri dalam pelayanan. Tuhan yang memberkati dan mengurapi sehingga banyak orang yang mengenal akan Engkau ya Allah. Terima kasih juga ya Tuhan, Tuhan telah berkenan memberkati gereja kami walaupun dalam masa pandemi ini boleh terus memberitakan Injil, baik melalui virtual maupun diperkenankan untuk tatap muka. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, rekan kami dimanapun berada saat ini mungkin mengalami sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati, yang mengalami pergumulan beban berat kehidupan, Tuhan yang menopang, menjamah, memulihkan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GKI Immanuel Kuala Pembuang. Secara khusus ya anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah seksi pelayanan anak di jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan memberkati seluruh anggota seksi pelayanan anak di jemaat kami. Mereka yang dengan antusias ikut hadir dan ikut berpartisipasi dalam beribadah. Tuhan yang terus memberikan berkat roh hikmat agar mereka walaupun secara virtual mengikuti ibadah,
tetapi mereka memperoleh hikmat yang datang daripada Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menuntun, sehingga mereka boleh terberkati atas pelayanan, terutama melalui ritual ini. Tuhan berkati anak-anak di jemaat ini maupun di mana saja anak-anak Tuhan yang ikut menikmati, ikut dalam ibadah virtual ini. Tuhan memberkati dalam tumbuh kembang mereka, dalam perkembangan iman dan pengharapan mereka. Tuhan yang terus menguatkan anak-anak kami, menjaga, melindungi mereka dalam tumbuh kembang mereka senantiasa sehat selalu, baik mental, psikologisnya. Biarkan anak-anak kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam masa kecilnya mereka sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan gerejanya. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati anak-anak kami, mereka yang juga dalam keadaan segala keterbatasan hidup mereka sehingga tidak mampu mengikuti ibadah virtual ini, juga Tuhan jamah, Tuhan berkati dan Tuhan urapi kehidupan mereka dalam iman dan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak kami sekolah minggu pada hari ini, dan juga kepada orang tua yang menjaga dan menuntun anak-anak mereka juga Tuhan urapi dan berkati. Secara khusus kami juga berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan terus menopang, Tuhan terus memberkati dan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap pengajaran, setiap pendidikan memberikan teladan yang baik yang mengarahkan anak-anak kami dalam iman pengharapan yang benar dalam Tuhan. Hanya kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kakak-kakak sekolah minggu dalam pelayanan. Mereka mengenalkan Engkau ya Tuhan, dan kami percayakan hidup mereka dalam kuasa-Mu. Berkati mereka, berkati keluarga mereka. Sekarang ya Tuhan, kami juga akan berdoa bagi kehidupan warga jemaat kami di Immanuel Kuala Peguam. Dalam kehidupan berjemaat, Tuhan juga mengurapi, memberkati kami agar kami tetap teguh kuat di dalam Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang kami lalui dan kami lewati. Biar tangan Tuhan yang terus menjamah kami, baik yang mengalami sakit, baik yang mengalami pergumulan beban berat kehidupan, baik rumah tangga maupun ekonomi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Allah, inilah doa syukur dan syafaat kami. Ada banyak hal yang menjadi kebutuhan kami, keterbatasan kami, tapi mulut hamba-Mu tidak mampu menyebutnya satu persatu. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberkati kami dan memperlengkapi kami, bahkan menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita persembahan. Angkat amplop persembahannya di tangan sebelah kanan dan kita ucapkan bersama, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untuk-Mu Tuhan. Nanti teman kita Mikael akan bawakan kita dalam doa persembahan. Dan kita mau angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini. Berkati persembahan kami, supaya berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik, mama, papa, kakak-kakak semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, biar kasih Kristus terus menyala di hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, nanti kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan dari Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan Sarjana Teologi. Dan kita mau angkat pujian kita, hiduplah sebagai sahabat. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Biar sinar kasih Kristus terus menyala hidupmu. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tak peduli paras dan rupamu, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu melakukan perintahnya, kamu tinggal dalam kasih-Nya. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu, sungguh senang jadi sahabat Kristus. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Biar sinar kasih Kristus terus menyala di hidupmu. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tak peduli paras dan rupamu, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu melakukan perintahnya, kamu tinggal dalam kasih-Nya. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu, sungguh senang jadi sahabat Kristus. Jikalau kamu melakukan perintahnya, kamu tinggal dalam kasih-Nya. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu, sungguh senang jadi sahabat Kristus. Sungguh senang jadi sahabat Kristus. Sungguh senang jadi sahabat Kristus. Baik adik-adik, puji Tuhan, kita sampai penghujung ibadah kita. Adik-adik berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa dalam Roh Kudus,
senantiasa menyinari kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah seperti kasih Yesus. Berteman denganmu sungguh indah, berteman denganmu sungguh indah, berteman denganmu sungguh indah seperti kasih Yesus. Hanya kasih Yesus yang mampu, yang takkan pernah menyakitimu. Hanya kasih Yesus yang mampu mengorbankan dirinya. Hanya kasih Yesus yang mampu menjadi sahabat sejatimu. Kan ku kasihi kau wahai sahabatku seperti kasih Yesus. Sungguh indah, berteman denganmu sungguh indah, berteman denganmu sungguh indah seperti kasih Yesus. Berteman denganmu sungguh indah, berteman denganmu sungguh indah, berteman denganmu sungguh indah seperti kasih Yesus. Wahai sahabatku seperti kasih Yesus. Hanya kasih Yesus yang mampu, yang takkan pernah menyakitimu. Hanya kasih Yesus yang mampu mengorbankan dirinya. Hanya kasih Yesus yang mampu menjadi sahabat sejatimu. Kan ku kasihi kau wahai sahabatku seperti kasih Yesus.